The Divine Dimensions of Ramadan Fasting. Terus terang ya, setelah saya baca, ini terasa jauh lebih dari sekedar panduan ibadah biasa. Ini seperti peta perjalanan transformasi total. Tepat sekali. Yang menarik adalah bagaimana materi ini menggambarkannya bukan sebagai ritual-ritual yang terpisah, tapi sebagai sebuah ekosistem. Semuanya saling terhubung. Dirancang untuk, meriset kita secara menyeluruh. Meriset ya, saya suka istilah itu. Jadi misi kita hari ini adalah mengikuti alur perjalanan itu ya, mulai dari dimensi terdalam, spiritual, sampai yang paling kelihatan, yaitu visi kita. Betul. Dan semuanya itu mengerucut pada satu tujuan puncak, seperti yang Anda garis bawahi dalam catatan. Mencapai takwa, atau kesadaran mendalam akan Tuhan. Jadi mari kita mulai dari fondasinya. Oke, mari kita bedah ini deh. Kita mulai dari fondasi spiritualnya. Materi Anda ini sangat menekankan bahwa puasa itu bukan cuma soal perut kosong, kan? Jauh lebih dari itu. Ini adalah latihan kesadaran penuh. Konsep intinya itu murakabah. Murakabah. Oke, apa artinya itu secara praktis? Maksudnya, gimana kita bisa merasakannya sehari-hari? Murakabah itu perasaan konstan bahwa Tuhan itu maha melihat. Jadi ini yang membedakan menahan lapar karena diet dengan menahan lapar karena iman, gitu. Yang satu orientasinya ke cermin, yang satu lagi ke kesadaran ilahi. Wah, itu dalam sekali. Jadi ada puasa untuk mata, puasa untuk lisan. Bahkan puasa untuk hati, dari pikiran-pikiran buruk. Dan cara praktisnya, seperti yang disarankan materi itu, adalah mengaitkan setiap tindakan menahan diri dengan niat. Contohnya gimana tuh? Misalnya saat kita mau marah di tengah macet, kita secara sadar bilang ke diri sendiri, aku melakukan ini karena Allah. Tindakan kecil itu jadi pengingat terus-menerus. Dan motivasinya? Wow, ini yang luar biasa. Ada janji pengampunan dosa-dosa masa lalu ya? Betul, itu tawaran yang sangat besar. Istilah yang sering dipakai itu kembali seperti bayi yang baru lahir, suci dari dosa. Sebuah riset total ya, lembaran yang benar-benar bersih. Tepat. Dan puncak dari kesempatan itu, nah ini bagian yang paling bikin merinding. Pasti, Lailatul Qadar. Angka yang disebut di sini jujur sulit dibayangkan. 1 malam, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Itu kan lebih dari 83 tahun loh. Satu umur manusia. Iya. Apa kata sumber ini tentang cara menjemput malam itu? Apa ini murni soal keberuntungan? Jauh dari itu, ini sesuatu yang diperjuangkan, bukan ditunggu pasif. Ada 3 amalan kunci yang ditekankan. Sholat malam seperti tarawih. Oke. Lalu interaksi intensif dengan Al-Quran lewat tadarus. Dan puncaknya adalah iktikaf. Itikaf. Berdiam diri di masjid di 10 hari terakhir kan? Benar. Itu seperti seorang atlet yang masuk kampu pelatihan intensif sebelum final. Kita memutus koneksi dengan dunia luar untuk membangun koneksi vertikal yang paling kuat. Oke, dari perjuangan spiritual yang sangat personal ini, mari kita geser sedikit. Ke lapisan berikutnya, kejiwaan atau psikologis. Perjuangan internal itu pasti punya efek langsung ke pikiran kita ya. Tentu, kontrol spiritual yang intens itu secara alami menempa kekuatan psikologis kita. Sumber yang Anda berikan pakai analogi yang bagus banget. Puasa itu gym untuk kekuatan kehendak. Gym untuk kemauan atau irada. Saya suka analogi itu. Rasanya otot kemauan saya sendiri seringnya paling lemah itu sekitar jam 4 sore. Persis. Nah, setiap hari kita melatih otot kesabaran dan pengendalian diri itu. Dampaknya ke karakter. Sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, itu seperti karat yang perlahan dibersihkan. Kenapa begitu? Apa hubungannya lapar dengan rasa iri? Karena saat lapar, kita sadar betapa lemahnya kita. Betapa kita ini bergantung. Nggak ada ruang untuk merasa lebih hebat dari orang lain. Hati jadi lebih lembut. Di catatan Anda ada konsep yang menarik. Puasa menyempitkan ruang gerak setan. Itu metafora yang kuat. Maksudnya apa ya secara psikologis? Secara psikologis, ini bisa diartikan sebagai membatasi bahan bakar untuk ego dan hawa nafsu. Setan itu kan sering masuk lewat pintu amarah, keserakahan, syahwat. Dengan puasa, kita secara sadar mengunci pintu-pintu itu. Kita belajar untuk tidak reaktif. Menciptakan jeda antara stimulus dan respons. Tepat, dan di dalam jeda itulah kekuatan kehendak kita tumbuh. Ini relevan sekali dengan tantangan modern kita. Materi ini mengaitkannya dengan disiplin digital. Brilian menurut saya.
Kita semua tahu betapa mudahnya tersedot scrolling media sosial tanpa tujuan. Nah, poinnya bukan cuma berhenti melakukan hal negatif, tapi juga aktif menggantinya dengan yang positif. Jadi waktu yang biasanya habis buat media sosial, dialihkan. Dengar kajian, baca buku, atau ya, siniar seperti ini. Ini sebuah upgrade, bukan sekedar jeda. Upgrade total untuk sistem operasi mental kita. Oke, setelah spiritual diperkuat dan pikiran ditempa, logikanya perubahan ini mulai kelihatan keluar ya, dalam interaksi sosial. Persis. Sekali dunia internal kita terkendali, kepekaan terhadap dunia eksternal itu meningkat drastis. Ini jembatan yang sempurna ke dimensi sosial dan ekonomi. Benar, puasa memaksa kita merasakan langsung. Bukan cuma tahu, tapi merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang kurang beruntung. Rasa lapar kita itu jadi semacam koneksi. Pelajaran empati yang sangat fisik. Dan empati ini mendorong aksi nyata. Materi Anda menyoroti bagaimana Ramadan itu selalu mencatat lonjakan filantropi. Zakat, infak, sedekah meningkat pesat. Ada kutipan dari Al-Quran yang saya tandai di sini yang menggambarkannya seperti satu benih menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing 100 biji. Itu kan seperti investasi spiritual dengan pengembalian 700 kali lipat. Luar biasa kan? Dan semangat komunal ini terlihat di mana-mana. Tradisi buka puasa bersama di masjid misalnya. Orang kaya dan miskin duduk berdampingan, makan hidangan yang sama. Berbagi takjil di jalan juga. Betul. Sholat tarawih berjamaah bahu-membahu setiap malam. Semua ini menurut sumber tersebut adalah kurikulum dari Madrasah Akhlak, sekolah karakter selama 30 hari. Wow. Jadi kita sudah bahas jiwa, pikiran, lalu komunitas. Sungguh menakjubkan bagaimana perjalanan internal ini bahkan punya dampak yang sangat nyata ke tubuh fisik kita. Betul. Ini melengkapi lingkarannya. Seringkali aspek kesehatan ini cuma dianggap bonus, tapi materi ini menempatkannya sebagai bagian integral dari desain ilahi puasa itu sendiri. Kebanyakan orang mungkin mikir puasa itu cuma nggak makan, mungkin nggak sehat. Tapi materi Anda ini menunjuk ke sesuatu yang lebih ilmiah di tingkat sel, kan? Tepat. Ada proses biologis namanya otofagi. Saat berpuasa, sel-sel tubuh kita itu secara harfiah bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah. Maksudnya gimana? Mereka mendaur ulang komponen sel yang rusak atau tua menjadi energi baru, jadi ini bukan sekedar istirahat pasif. Ini program perbaikan aktif di tingkat seluler. Materi ini menggambarkannya sebagai program pemeliharaan yang dirancang secara ilahi. Wow, program pemeliharaan ilahi. Itu mengubah cara pandang ya. Lalu, bagaimana dengan praktik hariannya? Pentingnya sahur dan cara berbuka puasa. Ada kebijaksanaan medis yang luar biasa di sana. Sahur itu menjaga metabolisme tetap aktif, sementara anjuran berbuka dengan kurma itu cara sempurna untuk mengembalikan gula darah secara cepat tapi stabil. Jadi tidak mengejutkan sistem tubuh, sangat seimbang. Luar biasa. Jadi, setelah kita melihat semua bagian ini, spiritual, psikologis, sosial, fisik, kita sampai pada gambaran besarnya. Apa artinya semua ini? Ketika semua kepingan ini disatukan, kita melihat tujuan filosofisnya. Puasa adalah latihan untuk menyempurnakan status kita sebagai hamba. Setiap tegukan air saat berbuka jadi pengingat betapa besar nikmat Tuhan yang sering kita anggap remeh. Jadi ini bukan cuma tentang jadi orang baik selama 30 hari. Materi ini sepertinya menekankan sesuatu yang lebih permanen ya? Tepat sekali. Ide utamanya adalah Ramadan itu sebuah momentum. Tujuannya adalah untuk keluar dari bulan ini sebagai pribadi baru, New You. Versi diri yang lebih sabar, lebih berempati, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Tuhan. Bukan perbaikan sementara, tapi peletakan fondasi baru untuk karakter. Benar, karakter takwa yang diharapkan bertahan selamanya. Sangat jelas dari materi yang Anda berikan, bahwa puasa Ramadan ini sebuah pengalaman multidimensional yang dirancang dengan sangat cermat. Paket lengkap untuk meriset jiwa, pikiran, hubungan sosial, dan bahkan tubuh kita. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda. Materi ini menggambarkan Ramadan sebagai sebuah perjalanan transformatif, mengubah seseorang menjadi pribadi baru. Mengingat semua hikmah yang saling terkait ini, spiritual, mental, sosial, dan fisik, jika ada satu kebiasaan saja dari bulan ini yang bisa Anda bawa untuk 11 bulan ke depan, kebiasaan manakah yang akan Anda pilih untuk mempertahankan transformasi itu?